Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Stefani P. Christine Hias selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi tentang metode multiple regression. Sebelum kami menjelaskan tentang materi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andri Prayoga, kemudian ada Devina Linda Natania, dan saya sendiri Stefani P. Christine. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Regresi linier adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen, atau variabel penjelas. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen, X1, X2, Xn, dengan variabel dependen, Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Tujuan dari regresi linier berganda yang pertama, analisis regresi berganda banyak digunakan untuk prediksi dan peramalan yang penggunanya secara substansial tumpang tindih dengan bidang pembelajaran mesin. Yang kedua, dalam beberapa situasi, analisis regresi berganda dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan kausal antara variabel independen dan dependen. Yang penting, regresi itu sendiri hanya mengungkapkan hubungan antara variabel dependen dan kumpulan variabel independen dalam kumpulan data tetap. Cara menghitung regresi linier berganda. Model persamaan untuk menghitung regresi linier berganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah BNXN. Keterangannya, Y adalah variabel dependen atau terikat, X1, 2, 3 adalah variabel independen atau bebas, A adalah nilai konstanta, B1, 2, 3 nilai koefisien regresi. Dari rumus dalam perhitungan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa regresi linier berganda. Jika kita ingin mengetahui, yang pertama, seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat. Misalnya, bagaimana curah hujan, suhu, dan jumlah pupuk yang ditambahkan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas tertentu. Misalnya, hasil yang diharapkan dari suatu tanaman pada tingkat curah hujan, suhu, dan penambahan pupuk tertentu. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Devina. Kepada Saudari Devina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Stefani. Jadi, di sini saya akan menjelaskan persamaan regresi linier berganda. Yang pertama, persamaan regresi dua variabel bebas, yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Yang kedua, persamaan regresi tiga variabel bebas, yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Yang ketiga, persamaan regresi untuk K variabel bebas, yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah sampai BKXK, di mana Y sama dengan variabel terikat atau variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. X adalah variabel bebas atau variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. A adalah konstanta atau intercept yang sifat bawaan dari variabel Y, dan B1, B2, BK adalah parameter yang menunjukkan slope atau kemiringan garis regresi. Selanjutnya, kelebihan regresi berganda. Kelebihan yang pertama adalah kemampuan untuk menentukan pengaruh relatif dari satu atau lebih variabel prediktor terhadap nilai kriteria.
Contohnya, agen real estate dapat menemukan bahwa ukuran rumah dan jumlah kamar tidur memiliki korelasi yang kuat dengan harga rumah, sedangkan kedekatan dengan sekolah tidak memiliki korelasi sama sekali, atau bahkan korelasi negatif jika itu terutama untuk masa pensiun masyarakat. Kelebihan kedua adalah kemampuan untuk mengidentifikasi outlier atau anomali. Misalnya saat meninjau data yang terkait dengan gaji manajemen. Manajer sumber daya manusia dapat menemukan bahwa jumlah jam kerja, ukuran departemen, dan anggarannya semuanya memiliki korelasi yang kuat dengan gaji, sedangkan senioritas tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelemahan regresi berganda. Kerugian dari penggunaan model regresi berganda biasanya terletak pada data yang digunakan. Dua contohnya adalah menggunakan data yang tidak lengkap dan menyimpulkan secara keliru bahwa korelasi adalah sebab akibat. Ketika meninjau harga rumah, misalkan agen real estate hanya melihat 10 rumah, 7 diantaranya dibeli oleh orang tua muda. Dalam hal ini, hubungan antara kedekatan sekolah dapat membuatnya percaya bahwa hal ini berpengaruh pada harga jual semua rumah yang dijual di masyarakat. Ini menggambarkan perangkap data yang tidak lengkap. Seandainya dia menggunakan sampel yang lebih besar, dia bisa menemukan bahwa dari 100 rumah yang terjual, hanya 10% dari nilai rumah yang terkait dengan kedekatan sekolah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Devina. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andri. Kepada Saudara Andri, saya persilahkan. Baiklah, moderator. Dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per X1 dan jumlah anggota rumah tangga yaitu X2 sebagai berikut. Y1 per ratusan rupiah yaitu 23, 7, 15, 17, 23, 22, 10, 14, 20, 19. Dan X1 per ribuan rupiah yaitu 10, 2, 4, 6, 8, 7, 4, 6, 7, dan 6. Dan X2 itu per orang yaitu 7, 3, 2, 4, 6, 5, 3, 3, 4, dan 3. Seandainya suatu rumah tangga mempunyai X1 dan X2 masing-masing 11 dan 8, berapa besarnya nilai Y? Artinya berapa ratus rupiah rumah tangga yang bersangkutan akan mengeluarkan biaya untuk pembelian barang-barang tahan lama. Next. Langkah pertama adalah mengolah data di atas menjadi sebagai berikut. Dalam tabel ini, kolom 3 pertama itu sama saja dengan kolom tabel sebelumnya, dan kolom keempat yaitu X1 kuadrat terdiri dari 100, 4, 16, 36, 64, 9, 16, 36, 49, dan 36. Dan kolom 5 yaitu X2 kuadrat terdiri dari 49, 9, 4, 16, 36, 25, 9, 9, 16, dan 5. Dan kolom ke-6 yaitu X1 kali X2 menghasilkan 70, 6, 8, 24, 48, 35, 12, 18, 28, dan 18. Dan kolom ke-7 yaitu X1 kali Y menghasilkan 230, 14, 60, 102, 184, 154, 40, 84, 140, dan 114. Dan kolom terakhir yaitu X2 kali Y menghasilkan 161, 21, 30, 68, 138, 110, 30, 40, 80, dan 57. Dan masing-masing kolom dijumlahkan semua menjadi 170, 60, 40, 406, 182, 267, 1122, dan 737. Dan dari
tabel berikut menghasilkan A yaitu 10, 60, 40, 60, 406, 26,7, 400, 26,7, dan 182, dan H yang terdiri dari 170, 1122, dan 737, dan menggunakan rumus B sama dengan A kurang 1, A pangkat minus 1 sama kali H menghasilkan B sama dengan 5,233, 3,221, dan 0,451. Next. Dari hasil penghitungan di atas model regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan 5,233 ditambah 3,221 X1 ditambah 0,45 X2. Dari model di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan pendapatan per minggu sebesar Rp1.000 maka akan menaikkan pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama Rp1,1 dengan asumsi jumlah anggota rumah tangga konstan atau tetap. Demikian juga jika jumlah anggota rumah tangga bertambah 1 orang maka akan menaikkan pengeluaran untuk pembelian barang-barang lama per minggu sebesar Rp45,1 dengan asumsi pendapatan per minggu konstan atau tetap. Next. Dan itu menghasilkan Y sama dengan 5,233 ditambah 3,221 X itu 11 ditambah 0,451 X yaitu 18 menghasilkan 44,272 dan disimpulkan ketika suatu rumah tangga memiliki pendapatan per minggu sebesar Rp11.000 dengan anggota rumah tangga sebanyak 8 orang, maka pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebesar Rp4.427,2. Nilai Y dikali 100. Sekian dengan penjelasan saya kembalikan dengan moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andri untuk penjelasannya. Dari materi yang telah kami jelaskan tadi, kelompok kami mengambil kesimpulan yaitu regresi linier adalah statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Analisis regresi membentuk persamaan garis lurus linier dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Tujuan dari analisis regresi yaitu untuk membuat perkiraan nilai suatu variabel terikat bebas yang berhubungan dengannya sudah ditentukan dan untuk menguji hipotesis signifikansi pengaruh dan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.